Mimpi-mimpi ini sudah datang kepadaku sejak kecil. Mimpi pertamaku datang saat aku berusia sekitar 5 tahun. Setelah itu, ketika aku berusia 10 atau 11 tahun, aku juga mulai punya keinginan untuk bisa melihat Khatamun Nabiyyin, Nabi Muhammad SAW dalam mimpiku. Jadi, aku banyak membaca syalawat dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi aku belum mendapat mimpi itu juga, jadi aku pun berhenti. Namun, kira-kira saat aku berusia 13 tahun, untuk pertama kalinya aku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW dalam mimpiku. Mimpi itu sudah pernah aku ceritakan sebelumnya. Itu terjadi di lapangan kriket, di mana ada anak-anak lain seumuranku. Kami semua sedang bermain kriket. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Dari anak-anak ini, anak mana yang kamu pilih? Tolong tunjukkan padaku." Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat semua anak-anak itu, dan akhirnya beliau melihat ke arahku, lalu menunjukku dengan jarinya dan berkata, "Ya Allah, aku memilih anak ini." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Baiklah, sekarang mari kita pergi dari sini." Kemudian keduanya pergi, tapi aku tetap berdiri di sana, berpikir, mengapa Nabi Muhammad SAW memilihku? Padahal ada anak-anak lain yang lebih baik dariku, tapi mengapa tidak memilih mereka? Disitulah mimpinya berakhir. Setelah itu, aku masih mendapat mimpi-mimpi. Kadang mimpi hujan turun, kadang ada seseorang yang mengejarku, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkanku dari orang itu. Belakangan aku baru tahu bahwa sebenarnya itu adalah Dajjal. Lalu, ketika aku berusia 17 tahun, rangkaian mimpi ini terus berlanjut. Maksudnya, mimpi-mimpi ini tidak pernah berhenti sejak saat itu hingga sekarang. Bahkan jika aku tidur hanya 15 atau 20 menit, pasti aku mendapat mimpi, entah itu mimpi kecil atau besar. Jadi, rangkaian mimpi ini masih terus berlanjut sampai hari ini, dan di dalamnya Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian mimpi yang aku alami memang ada kehadiran mereka, dan ada juga mimpi-mimpi lain di mana mereka tidak hadir. Lalu mimpi-mimpi itu nantinya menjadi kenyataan. Jadi aku selalu berpikir bahwa janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata. Ada satu mimpi di mana untuk pertama kalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepadaku, dan dalam mimpi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang janji-janjinya. Mimpi itu aku alami pada tahun 1994. Dalam mimpi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Qasim, janji-janji yang telah aku buat denganmu, aku pasti akan menepatinya. Dan jika aku tidak bisa menepati janjiku, maka aku bukanlah raja seluruh alam semesta." Kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih aku ingat persis sampai hari ini. Jadi, aku dulu berpikir bahwa janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya sebatas itu saja. Misalnya ada seorang gadis yang sering muncul dalam mimpiku. Jadi aku mengira janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah aku akan menikah dengannya dan semuanya akan berakhir bahagia. Jadi aku sama sekali tidak pernah memikirkan ke arah lain, bahwa mimpi-mimpi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepadaku tentang kiamat, yang bisa dikatakan adalah tanda-tanda besar kiamat, Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal, Isa alaihi salam, dan mimpi-mimpi tentang hari kiamat, aku tidak pernah benar-benar memperhatikan mimpi-mimpi itu. Mimpi-mimpi seperti itu aku alami antara tahun 2003 sampai 2005. Sangat banyak mimpi tentang Dajjal, Isa alaihi salam, Ya'juj dan Ma'juj, tanda-tanda kiamat, Ghazwatul Hind, dan mimpi-mimpi tentang hari kiamat. Aku tidak pernah berpikir bahwa janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa berkaitan dengan hal-hal itu. Lalu pada tahun 2013, ketika gadis itu meninggalkanku, aku pun benar-benar yakin bahwa aku tidak akan pernah bersatu dengannya. Setelah itu, aku seperti berada dalam situasi mimpi buruk, hanya bisa memegangi kepala dan duduk termenung, merasa bahwa seluruh hidupku sudah sia-sia. Waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Pada Januari 2014, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahuku dalam mimpi bahwa, "Qasim, aku telah mengujimu selama 20 tahun melalui gadis itu. Aku ingin melihat apakah kamu termasuk orang yang berputus asa dari rahmat Allah atau tidak." Bahkan dalam mimpi itu, aku sempat sedikit mengeluh kepada Allah, bertanya, "Mengapa engkau mengujiku dengan seorang gadis?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Qasim, aku memang harus mengujimu selama bertahun-tahun, apapun caranya. Sekarang pulanglah ke rumah, istirahat, dan nanti aku akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya." Kemudian, pada tanggal 20 atau 22 April 2014, untuk pertama kalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata padaku, "Qasim, mimpi-mimpi yang telah aku tunjukkan kepadamu, ceritakanlah kepada orang-orang. Aku ingin menunjukkan kepada dunia siapa dirimu." Jadi ketika aku bangun pagi, aku berkata, ini adalah perintah yang sangat aneh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ini adalah perintah yang, maksudku, keluargaku sendiri tidak percaya. Lalu bagaimana orang yang bahkan tidak mengenalku bisa percaya pada mimpi-mimpi ini? Meskipun demikian, aku berkata,
aku akan menunggu petunjuk dari hatamu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang akan beliau perintahkan. Lalu, sekitar 7 atau 10 hari kemudian, beliau juga datang dalam mimpi dan mengatakan hal yang sama, bahwa mimpi-mimpi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepadamu, sampaikan kepada orang-orang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan perintah yang sama kepadaku, maka aku memang tidak punya pilihan lain. Setelah itu, aku mulai membagikan mimpi-mimpi itu melalui email kepada keluarga dan orang-orang di sekitarku, tapi tidak ada yang percaya padaku. Akhirnya, pada bulan September, aku pun berhenti membagikan mimpi-mimpi itu lewat email. Lalu pada bulan Oktober 2014, dalam satu mimpi, aku berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, tidak ada seorang pun yang percaya pada mimpi-mimpi ini dan aku hanya membuang-buang waktu saja." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Tidak, Qasim. Ketika aku berniat melakukan sesuatu, maka aku pasti akan melakukannya, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangiku." Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil internet dan memerintahkannya, sebarkan mimpi-mimpi Qasim ini ke seluruh dunia. Maka internet pun menyebarkannya ke seluruh dunia. Setelah itu, pada Januari 2015, aku mulai membagikan mimpi-mimpiku secara online. Pertama, aku mendapat sedikit gambaran dari mimpi itu. Dan kedua, pada awal Desember, hatamu Nabi Muhammad datang lagi dalam mimpiku pada malam yang sama dan beliau berkata kepadaku, "Qasim, ceritakan mimpimu kepada orang-orang untuk menyelamatkan Pakistan dan menyelamatkan Islam." Jadi, beliau datang lagi pada malam yang sama. Setiap kali hatamu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang lagi dalam mimpiku pada malam yang sama, itu berarti aku harus melakukan hal tersebut. Jadi, pada Januari 2015 aku mulai membagikan mimpi-mimpi itu. Tapi di kolom komentar, aku menerima begitu banyak komentar buruk. Aku pun berpikir, aku tidak memulai membagikan mimpi-mimpi ini untuk menerima hinaan dari orang-orang. Jadi, sampai akhir Januari, aku benar-benar memutuskan bahwa aku akan berhenti membagikan mimpi-mimpi itu. Lalu pada tanggal 8 Februari 2015, dalam mimpi itu, aku melihat hatamu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suara beliau terdengar sangat sedih, seolah-olah jika saya meninggalkan pekerjaan ini, itu akan menjadi masalah besar bagi beliau. Lalu beliau berkata kepadaku, "Qasim, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan tinggalkan pekerjaan ini, teruslah melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menolongmu dan kamu sudah sangat dekat dengan takdirmu." Ketika aku bangun pagi, aku berkata, "Demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nyawa pun akan aku persembahkan. Ini hanya komentar-komentar buruk saja." Jadi aku lanjutkan pekerjaan ini, tapi tetap saja di hatiku ada perasaan, apa yang akan orang-orang ini lakukan? Karena komentar-komentar itu memang sangat buruk, bahkan sampai sekarang pun masih ada komentar buruk. Lalu pada bulan Maret 2015, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dalam mimpiku, "Qasim, sampai kapan kamu akan terus berada dalam kegelapan ini? Keluarlah dan carilah tempat yang dipenuhi dengan rahmat dan berkahku." Jadi, aku sangat bahagia karena Allah datang untuk mengeluarkanku dari kegelapan ini. Jadi ketika aku keluar dari rumah, aku melihat ada 8 atau 10 singa lapar sebesar kerbau yang berkeliaran di sana. Maka aku lari kembali ke dalam rumah, aku berkata, mereka pasti akan memakanku hidup-hidup. Lalu aku masuk ke dalam dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang sama, ada 3 anjing yang mulai menyerang dari jendela, tapi ada teralis, jadi mereka hanya menabrak teralis itu dan mundur. Kemudian aku berkata kepada Allah, "Ya Allah, di hadapan MU mereka menyerangku, dan Engkau berkata bahwa singa-singa itu tidak akan melakukan apa-apa padaku." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membunuh mereka, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadaku, "Qasim, lakukanlah pekerjaan yang telah aku perintahkan kepadamu, atau tetaplah di dalam kegelapan ini selamanya. Dan percayalah kepadaku, aku akan melindungimu dan mengantarkanmu dengan selamat ke tujuanmu." Setelah mengatakan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pergi dari sana. Saat itu, aku duduk di lantai dekat dinding, menundukkan kepala di atas lututku, dan terus berpikir serta berkata pada diriku sendiri, jika aku tetap di sini pun, kematian tetap akan datang menjemputku di sini juga. Tapi seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan padaku, bahwa Dia akan melindungiku, maka aku harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluar. Jadi aku keluar, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melindungiku, dan aku pun sampai di tempat tujuan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadaku, "Qasim, bukankah aku sudah berkata bahwa aku akan mengantarmu dengan selamat sampai ke tujuan?" Lalu aku berkata kepada Allah, "Ya Allah, Engkau benar. Engkau telah membuktikan ucapan MU, jadi di sini aku." Aku berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa besok aku akan menyelesaikan semua pekerjaanku. Lalu di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan serius berkata kepadaku, "Baiklah Qasim, kalau begitu, setelah itu aku juga akan menegakkan hari kiamat." Jadi, aku juga sering mendapat mimpi seperti ini, di mana itu adalah hari terakhir,
hari kiamat dan aku harus menyelesaikan pekerjaanku. Tetapi di setiap mimpi, karena suatu alasan, aku tidak bisa menyelesaikan pekerjaanku. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya tidak menegakkan kiamat dan memberikan satu hari lagi. Dan di hari berikutnya itu, aku pun menyelesaikan semua pekerjaanku. Lalu, ketika Allah memerintahkanku untuk membagikan mimpi-mimpi itu, aku berpikir, mungkin janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang berkaitan dengan akhir zaman yang aku alami, di mana kami bertemu dengan Isa alaihi salam dan kemudian mimpi-mimpi tentang hari kiamat itu. Aku pun berkata, mungkin janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang itu. Tapi tetap saja, ketika aku mulai membagikan mimpi-mimpi itu, aku pikir hanya 2 atau 4 orang saja yang akan percaya, tidak lebih dari itu. Namun sekarang, aku melihat orang-orang dari seluruh dunia, dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya percaya pada mimpi-mimpi itu, tapi juga berusaha menyebarkannya, bahkan membuat video dan menyebarkannya lebih luas. Bagiku, ini adalah sebuah mukjizat, mau diakui atau tidak, karena di zaman sekarang, ketika semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, hampir tidak ada waktu untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Kami semua tidak pernah saling mengenal sebelumnya. Mereka juga tidak pernah mengenalku, tidak pernah bertemu. Tapi tetap saja mereka menyebarkan mimpi-mimpi ini, membuat video, dan dengan cara seperti ini, banyak dari mereka bahkan kehilangan teman-teman mereka sendiri, dan juga mengalami masalah di keluarga mereka. Namun, dengan pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tetap melanjutkan pekerjaan ini. Jadi, semua ini hanya mungkin terjadi karena bantuan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tanpa pertolongannya, pekerjaan ini sama sekali tidak mungkin dilakukan, apalagi di zaman sekarang yang sangat spesial ini. Bagiku, ini benar-benar sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku juga pernah mendapat mimpi antara tahun 2011 sampai 2013, di mana aku sedang berjalan dan aku bertemu dengan orang-orang yang bahkan tahu namaku. Beberapa dari mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkanku untuk pergi ke suatu tempat, dan mereka juga mengatakan bahwa mereka sudah tahu, aku akan melewati jalan itu suatu hari nanti. Saat itu, dalam mimpi, aku sangat heran dan bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya orang-orang ini yang bahkan tahu namaku, dan sebagian dari mereka tahu kemana aku akan pergi. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini aku dapatkan ketika aku mulai membagikan mimpi-mimpiku, lalu aku mendapat jawaban bahwa mungkin orang-orang itu adalah kalian, yang aku lihat dalam mimpi dan yang mengenaliku. Jadi, tadi Anda bertanya apa? Tolong ceritakan tentang orang-orang yang membawa gulungan kertas itu. Ya, ketika aku mulai membagikan mimpi-mimpiku, maka di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hatamun Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mulai muncul sedikit lebih sering dari biasanya, maksudnya lebih dari rutinitas normal. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai muncul sedikit lebih sering, di awal saat aku mulai membagikan mimpi-mimpi itu, hatamun Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga berkata kepadaku dalam mimpi, Qasim, sampaikan pesan ini kepada umatku, bahwa siapapun yang membantumu, itu sama saja seperti dia telah membantuku. Dan setelah itu, dalam beberapa mimpi juga, aku melihat bahwa Allah Subhanahu sedang menuliskan nama orang-orang yang menyebarkan mimpi-mimpi ini di awal-awal, di atas kertas emas. Aku juga melihat dalam mimpi bahwa orang-orang terbaik dari umat ini akan menjadi yang pertama percaya pada mimpi-mimpi ini, lalu mimpi-mimpi ini akan menyebar, kemudian orang-orang yang sedikit lebih tinggi derajatnya akan percaya, lalu bahkan orang-orang yang terkait dengan media akan percaya, lalu beberapa politisi, dan seterusnya. Dan dengan cara seperti itu, mimpi-mimpi ini akan menyebar begitu luas sehingga bahkan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan pun akan mengetahui tentang mimpi-mimpi ini dan akan mendengarkannya. Setelah itu, hatamun Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam akan memberikan kesaksian kepada Kepala Staf Angkatan Darat bahwa Qasim tidak berbohong kepada siapapun tentang mimpinya. Dan memang akan terjadi persis seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada Qasim dalam mimpinya. Setelah mendapatkan kesaksian ini, maka banyak mimpi yang akan sangat tersebar di dunia, yang juga berkaitan dengan kemajuan Pakistan dan kejayaan Islam. Jika Anda berkenan, bisa ceritakan bagaimana arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat itu datang? Baik, jadi pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan kiamat, sebelumnya dalam sebuah mimpi aku pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana caranya Engkau akan memanggil kami semua pada hari kiamat dan kami semua akan berlari menuju MU?" Lalu Allah memberiku sebuah perumpamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Qasim, seperti seekor kucing yang memiliki anak-anak kecil yang masih menyusui. Setelah menyusui anak-anaknya, kucing itu pergi keluar untuk mencari makanannya sendiri, dan setelah beberapa jam baru kembali. Selama waktu itu, anak-anaknya terbangun dan ketika mereka melihat diri mereka sendirian, tidak melihat ibu mereka di dekat mereka. Mereka merasa takut dan bertanya-tanya, di mana ibu mereka? Lalu ketika kucing itu datang dan memanggil anak-anaknya dari kejauhan, anak-anaknya langsung berlari menuju ibunya, tanpa memperhatikan apakah ada bahaya atau sesuatu yang bisa mencelakakan mereka di jalan.
Mereka hanya tahu bahwa ibu mereka memanggil, jadi mereka langsung datang. Begitu pula, pada hari kiamat nanti, ketika aku memanggil kalian semua, kalian juga akan datang berlari kepadaku seperti itu dan akan hadir di hadapanku. Jadi, ketika aku melihat dalam mimpiku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan hari kiamat, rasanya seperti aku tumbuh keluar dari tanah, seperti sebuah tanaman yang tumbuh. Begitulah aku merasa, seolah-olah aku tumbuh dari bumi, dan begitu aku bangkit, aku sudah tahu bahwa aku harus pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yaitu harus menghadapnya. Lalu aku berjalan cepat ke sana, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahuku sebelumnya di mana aku harus berdiri. Jadi aku pergi ke sana dan berdiri di tempat itu, dan di sana, Khatamun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berdiri di depan. Jadi, pada hari kiamat, arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya bayangan, seperti bayangan di waktu sore yang memanjang. Jadi, seperti ini adalah bayangan arsy Allah, dan di sini adalah padang mahsyar, lalu matahari ada di sisi ini dengan ukuran yang sangat besar. Ketika cahayanya datang seperti itu, maka bayangan dari arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bayangan yang panjang seperti ini. Jadi, yang paling depan adalah penutup para nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berdiri di sana. Lalu di belakang beliau adalah umat beliau, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihi salam dan umat beliau, lalu setelah itu semua nabi Allah dan umat mereka secara berurutan. Itulah yang aku lihat dalam mimpiku. Jumlah umat penutup para nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sangatlah banyak dibandingkan dengan umat para nabi lainnya. Jadi, aku berdiri di sana, dan bersamaku ada orang-orang yang juga bersamaku di dunia. Lalu kemudian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke sini untuk bertemu dengan kami. Semua orang yang ada di sana, semuanya bertemu langsung dengan penutup para nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata bahwa kalian telah bersama Qasim di dunia dan telah berjuang untuk Islam. Maksudnya berkaitan dengan mimpi-mimpi yang datang waktu itu. Saat itu, aku sendiri tidak tahu apa sebenarnya amalan terakhir yang telah kami lakukan sehingga penutup para nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, datang menemui kami lebih dulu. Jadi, pada saat itu aku tidak mengerti, tapi sekarang aku paham bahwa mungkin itu adalah pekerjaan yang berkaitan dengan kejayaan Islam. Lalu, penutup para nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata kepada kami bahwa hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat kalian bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat dan berkahnya kepada kalian. Jadi, seperti itulah yang aku lihat dalam mimpi itu, dan bahkan di dalam mimpi pun aku terus berpikir dan merasa heran, apa sebenarnya yang telah kami lakukan di dunia sehingga penutup para nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, datang menemui kami. Jadi, mimpi itu seperti itu. Selain itu, ada juga banyak mimpi lain. Di dalamnya, ada sebuah area di mana semua orang kafir berdiri, dan leher mereka terbelenggu, seluruh tubuh mereka terikat rantai. Hari itu terasa sangat berat bagi mereka, tidak ada tempat berteduh untuk mereka, dan tanah pun terasa panas membakar mereka. Mereka benar-benar merasakan panas yang menyengat dari tanah. Perang Ghazwatul Hind dan India ini, aku sudah sering melihatnya dalam mimpiku. Sebenarnya perang ini bukanlah sesuatu yang kita inginkan atau kita cari sendiri. Pada dasarnya, perang ini dipaksakan kepada kita sendiri tidak punya keinginan untuk memulainya. Maksudnya di Pakistan saat itu, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pakistan sedang berkembang dan rahmat serta berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang turun kepada Pakistan. Jadi, kita sama sekali tidak punya kebutuhan untuk pergi dan memulai perang dengan siapapun. Sekarang yang terjadi adalah di Timur Tengah, perang-perang yang sedang berlangsung di sana, di mana Turki dan negara-negara Arab benar-benar hancur lebur, maka yang kita lakukan adalah berusaha membawa sebanyak mungkin Muslim dari sana ke Pakistan. Sebelum itu, aku ingin sedikit menjelaskan bahwa ketika Kepala Staf Angkatan Darat mendapat kesaksian tentang mimpi-mimpiku, maka pihak militer pun menjadi yakin bahwa Pakistan di masa akhir zaman dan dalam peristiwa-peristiwa besar yang akan datang akan memainkan peran yang sangat penting. Jadi, dalam kaitan itu, kemudian terjadi reformasi di Pakistan yang bisa Anda sebut sebagai sistem presidensial Islam. Dengan cara seperti itulah sistemnya berubah. Dan untuk pertanyaan kedua yang Anda ajukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepadaku dalam mimpi bahwa selama kita belum membersihkan Pakistan dari syirik dan segala bentuknya, maka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan datang. Sekarang yang terjadi adalah setiap kali kita membuat rencana apapun, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersama kita karena syirik itu sudah tersebar di mana-mana di Pakistan. Sekarang,
syirik itu bukan hanya berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Patung-patung ini, berhala-berhala, dekorasi yang dibuat atas nama seni dan budaya, serta gambar-gambar besar yang kita pajang di papan reklame, semua benda fisik ini yang bisa Anda lihat di mana-mana, itu juga merupakan bentuk syirik. Sekarang, di Mekah, di Ka'bah itu sendiri, dulu ada 360 berhala yang diletakkan di sana. Jadi, apakah itu berhala-berhala yang dulu, atau berhala-berhala yang dibuat di zaman sekarang atas nama seni dan budaya, semuanya sama saja. Keberadaan atau eksistensi mereka itu tetap sama. Hanya bentuknya saja yang berbeda, tidak ada masalah lain, tidak ada perbedaan lain. Jika Anda lihat, di zaman sekarang, dari satu kota saja kamu bisa menemukan lebih dari 360 patung seperti itu. Jadi, hal-hal seperti ini semuanya hanya berbeda dalam bentuk saja. Sekarang, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Sebenarnya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak punya keperluan pribadi untuk melakukannya, tapi beliau tetap menghancurkannya karena itu adalah perintah Allah. Beliau harus membersihkan tanah itu dari kesirikan, dan itu hanya bisa terjadi jika berhala-berhala dihancurkan, patung-patung dihilangkan, dan gambar-gambar dihapuskan. Sekarang, saya tidak mengatakan di sini bahwa orang-orang harus keluar dan menghancurkan sendiri. Ini adalah tugas pemerintah dan sebaiknya memang pemerintah yang melakukannya. Pemerintah juga yang seharusnya membuat aturan, misalnya siapapun yang menyimpan patung di tokonya atau memasang gambar-gambar yang tidak perlu, maka dia akan didenda atau dikenai sanksi sesuai aturan. Jadi, ketika Kepala Staf Angkatan Darat mendapatkan kesaksian, setelah itu Pakistan dibersihkan dari syirik dan segala bentuknya, lalu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Rencana-rencana yang kita buat pun mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Pakistan berkembang dengan pesat. Namun, di sisi lain, negara-negara Arab justru mengalami kehancuran, sementara Pakistan terus maju dan berkembang. Hal ini tidak bisa diterima oleh India, sehingga mereka mulai menyerang Pakistan. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan 3.000 jet tempur berwarna hitam, dan ketika India melihat jet-jet tempur itu, mereka bahkan tidak berani menyerang Pakistan sendirian. Karena Pakistan sedang berkembang, negara-negara lain di dunia pun mulai merasa takut bahwa jika mereka tidak menghentikan Pakistan, suatu hari nanti Pakistan akan memerintah mereka. Karena mereka sudah menghancurkan negara-negara Arab, maka mereka pun bersekutu dengan India dan memaksakan perang besar terhadap Pakistan yang disebut sebagai Ghazwatul Hind. Dalam mimpi yang aku lihat, mungkin ada 100 bendera, 100 negara yang semuanya bersatu melawan Pakistan. Selama masa ini, populasi Pakistan juga bertambah karena orang-orang mulai menyadari bahwa ini adalah akhir zaman dan saat-saat Ghazwatul Hind akan tiba. Namun, meskipun begitu, di antara sebagian Muslim yang tinggal di Pakistan, tetap ada rasa takut apakah Pakistan akan selamat atau tidak, karena jumlah musuh sangat besar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap membantu Pakistan, dan dalam perang ini, Khatamun Nabiyin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri secara fisik ikut serta dan hadir dalam perang tersebut. Namun, hanya pemimpin saat itu atau beberapa orang terdekat saja yang tahu bahwa Khatamun Nabiyin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut dalam perang ini. Dalam mimpi yang aku lihat, kerugian Pakistan tidak lebih dari 10% dalam perang ini. Ketika perang dimulai, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dan Pakistan berhasil mengalahkan India. Dalam mimpi yang aku lihat, kehancurannya sangat besar, sekitar 800 juta orang terbunuh, dan sebagian besar dari mereka adalah orang India. Setelah itu, aku melihat bahwa para wanita, anak-anak, dan orang tua dalam jumlah jutaan selamat dari perang tersebut. Dalam perang ini pun, kita mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan, yaitu kita tidak membunuh anak-anak, orang tua, dan wanita, sehingga mereka pun selamat. Kemudian mereka mengirim pesan kepada Pakistan, meminta agar mereka juga dibunuh atau diberikan perlindungan. Lalu pemerintah mengumumkan bahwa setiap pria boleh menikah 2, 3, atau 4 orang dan memberikan perlindungan kepada para wanita tersebut. Setelah itu, Pakistan pergi ke Timur Tengah dengan jet-jet tempur berwarna hitam dan mengalahkan Rusia serta Amerika di sana. Pakistan pun menjadi satu-satunya negara superpower di dunia.
dalam mimpi yang aku lihat, ketika kita hendak pergi ke Eropa, mereka langsung mengangkat tangan menyerah dan tidak mau berperang. Mereka berkata, "Silakan, datanglah dan pimpin kami." Semacam adegan seperti itulah yang terjadi. Lalu, ketika Pakistan menyebarkan Islam sejati dari Nabi Muhammad SAW ke seluruh dunia, dunia pun dipenuhi dengan kedamaian. Tapi, awalnya itu semua akan dimulai dari Pakistan. Jadi, begitulah yang aku lihat dalam mimpi, bagaimana dunia dipenuhi dengan kedamaian. Beberapa tahun setelah itu, Dajjal muncul, lalu terjadi perang besar dengan Dajjal, di mana sekitar 2 hingga 2,5 miliar orang terbunuh, dan sebagian besar dari mereka adalah Muslim. Setelah itu, Nabi Isa alaihi salam datang. Dalam mimpiku, ketika Dajjal datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beberapa orang untuk dibawa ke gunung dan disembunyikan di sana. Ada sebuah gunung yang di dalamnya sudah dipahat, ada bangunan lengkap di dalamnya. Semua fasilitas tersedia untuk tinggal, makanan pun sudah diatur, dan mereka tinggal di sana. Aku berkata kepada mereka, "Kalian harus tetap di sini sampai aku kembali." Lalu, ketika aku kembali, aku menaikkan mereka ke kereta, dan saat kami sedang dalam perjalanan dengan kereta itu, Ya'juj dan Ma'juj menyerang kereta kami di tengah jalan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kami dari Ya'juj dan Ma'juj, dan akhirnya kami sampai ke Nabi Isa alaihi salam dan mulai tinggal bersama beliau. Setelah itu, datanglah suatu penyakit yang dalam 2-3 minggu membuat semua Muslim wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, setan pun muncul dalam wujud manusia, dan orang-orang kafir, yaitu orang-orang terburuk dalam sejarah manusia, tetap ada. Ketika Nabi Isa alaihi salam datang, di satu sisi ada orang-orang terbaik dari umat ini, dan di sisi lain ada orang-orang terburuk dalam sejarah manusia. Setelah Muslim tiada, setan datang dalam wujud manusia dan menyesatkan mereka, dan kepada orang-orang terburuk inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan kiamat. Begitulah yang aku lihat dalam mimpi. Adapun mimpi terbaru yang aku lihat 3 hari lalu, itu juga tentang jet tempur berwarna hitam. Dalam mimpi itu, perubahan sudah terjadi di Pakistan dan Pakistan mulai berkembang. Lalu, 3 jet tempur berwarna hitam datang, dan salah satunya pergi ke India. Untuk melakukan serangan, maksudnya, kita ingin agar sejak awal India diberi tekanan dengan memanfaatkan jet-jet ini, maka 1 jet tempur dikirim. Tapi India menjadi siaga dan mereka juga menerbangkan banyak jet tempur mereka sendiri. Jet tempur itu kemudian mengalami kerusakan di udara, bahkan sempat berhenti, lalu menunggu. Karena jumlah jet mereka lebih banyak, akhirnya jet itu kembali. Ketika jet itu kembali, India pun seperti biasa. Setelah memenangkan pertandingan melawan Pakistan, mereka mulai membuat keributan dan kegaduhan. Mereka pun membuat keributan, begitu juga dengan semua aksi mereka, dan jet-jet mereka juga melakukan aksi-aksi seperti menunjukkan bahwa mereka telah mengusir jet tempur kita. Tapi jet tempur itu, setelah kembali, terbang sangat rendah, benar-benar rendah. Ini pertama kalinya saya melihat jet tempur bisa berhenti di udara dan terbang sangat rendah. Misalnya ada sebuah gedung dan di bawahnya ada rumah-rumah di level itu, jet tempur itu melewati area pemukiman yang padat. Biasanya, jet tempur militer tidak terbang serendah itu di atas area pemukiman, tapi jet itu melakukannya. Saya pun berpikir, ini teknologi yang luar biasa, bukan hanya pada jetnya, tapi juga para pilotnya, tentu saja. Lalu perlahan-lahan, jet itu masuk ke wilayah India dan menembakkan 2 misil, 1 ke pangkalan militer India dan 1 lagi ke pangkalan udara. Kedua pangkalan itu hancur, lalu jet itu kembali ke markasnya. Jet itu kembali ke Pakistan tanpa India menyadari bahwa ada yang datang menyerang, lalu pergi. Aku juga melihat bahwa ketika jet itu terbang sangat rendah, radar pun tidak bisa mendeteksinya. Bahkan saat jet itu berada di ketinggian, radar mereka pada dasarnya tidak mampu mendeteksi posisi jet tersebut. Mereka hanya menerima sinyal bahwa ada perangkat atau pesawat musuh yang masuk ke wilayah mereka, tapi tidak tahu persis di mana lokasinya. Jadi, dengan cara seperti itulah pesawat itu kembali. Kemudian,
para pilot jet tempur hitam itu datang dan kita berbicara dengan mereka. Di situ mimpi itu berakhir. Ini adalah mimpi terbaruku. Akhir-akhir ini aku juga sering bermimpi tentang Imran Khan. Tapi satu hal yang pasti, selama negara ini belum dibersihkan dari syirik dan segala bentuknya, negara ini akan terus terpuruk. Orang-orang sering bertanya padaku, dan aku selalu menjawab bahwa selama kita belum membersihkan negara ini dari syirik, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan datang. Jika pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak datang, itu artinya negara ini akan terus terpuruk. Jadi, yang aku rasakan, meskipun aku sebenarnya tidak ingin mengatakannya, tapi aku merasa bahwa di negara ini akan muncul lebih banyak masalah lagi. Akan ada lebih banyak masalah dengan dolar, ekonomi, dan meskipun stabilitas politik tercapai, aku tetap tidak merasa bahwa ekonomi akan membaik, jadi mimpi-mimpi yang ada tentang Nawaz Sharif pun tidak akan terwujud. Dan Pakistan tidak akan kembali baik. Tapi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebaikan. Aku hanya bisa berkata semoga Allah menolong Pakistan, insya Allah. Namun, seiring meluasnya mimpi-mimpi itu, kesadaran masyarakat tentang syirik dan bentuknya juga akan meningkat, sehingga orang-orang akan lebih berhati-hati menjaga diri mereka. Jika kita mulai berusaha menjauhi syirik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyukai usaha itu juga. Banyak orang membicarakanku, mereka berkata, aku tidak punya janggut, aku juga tidak sholat, dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahuku berkali-kali dalam mimpi bahwa pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa, tapi syirik tidak akan pernah diampuni. Namun, bukan berarti aku mengatakan bahwa kita tidak perlu sholat atau tidak perlu memelihara janggut. Kita tetap harus melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan kepadaku dalam mimpi bahwa soal sholat, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak bertanya kepada seseorang, karena sholat itu hanya dilakukan untuk Allah, bukan untuk siapapun yang lain. Jadi jelas, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak bertanya tentang sholat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata padaku dalam mimpi bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa bertanya kepada seseorang apakah dia sholat atau tidak. Dan jika ada orang yang terlalu sering menegurmu atau memaksamu, katakan saja bahwa ketika Allah memberiku petunjuk, aku juga akan mulai sholat. Jadi, seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepadaku dalam mimpi. Allah juga sering mengatakan kepadaku dalam mimpi bahwa, Qasim, aku menolongmu hanya karena kamu sudah mulai menjaga dirimu dari syirik dan segala bentuknya. Artinya, aku juga baru mulai menjaga diri, belum sepenuhnya. Bahkan sekarang, mungkin masih ada gambar di rumahku, karena hampir semua barang yang kita beli biasanya ada gambarnya. Jadi, sangat sulit. Awalnya aku pikir, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajariku tentang jenis-jenis syirik, aku pikir itu tidak terlalu sulit. Tapi ketika Allah mulai mengajarkan lebih dalam tentang syirik, aku baru sadar, oh, ini juga syirik, itu juga syirik. Lalu aku berpikir, ternyata syirik ada di mana-mana. Kita semua hidup dalam syirik. Setelah berusaha keras, aku mencoba menghilangkan semuanya dari rumah. Tapi setiap hari pasti ada saja barang baru yang masuk. Aku bahkan menyiapkan cat semprot, jadi jika ada barang yang harus disimpan lama dan ada gambarnya, aku akan semprot dengan cat itu. Usahaku itu ternyata disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang pun aku belum bisa sepenuhnya, tapi jika seluruh rakyat Pakistan. Coba lihat, pada tahun 2015, aku benar-benar sendirian, tidak ada yang mengenalku. Bahkan dalam mimpi-mimpi lamaku, aku melihat orang-orang mengenalku, dan aku sangat heran bagaimana orang bisa mengenalku. Aku saja jarang keluar rumah. Aku bukan orang yang bermasyarakat, bukan selebriti, bukan dokter atau insinyur yang sudah dikenal orang. Jadi, itu menjadi pertanyaan besar bagiku, bagaimana orang bisa mengenalku. Dan pada tahun 2015, bisa dikatakan, aku benar-benar nol, aku benar-benar sendirian. Kalaupun ada teman atau kenalan, mungkin hanya sesekali saja bertemu dengan mereka. Lalu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk membagikan mimpi, itu sebenarnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongku karena aku mulai menjauhkan diri dari syirik dan segala bentuknya.
maka Allah pun menolongku. Sekarang, Anda bisa lihat sendiri, orang-orang dari seluruh dunia percaya pada mimpi ini dan mereka juga ikut menyebarkannya. Jadi, jika satu orang saja menjaga diri dari syirik dan segala bentuknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya sedemikian rupa sehingga orang-orang di seluruh dunia pun mulai membantunya. Jadi, jika kita 22 juta penduduk semua mulai menjaga diri dari syirik dan segala bentuknya, maka bayangkanlah bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan datang. Mungkin bukan dalam hitungan tahun, tapi dalam hitungan bulan saja, bangsa ini akan mulai bangkit. Jadi, aku hanya ingin menyampaikan pesan ini, janganlah menilai aku dari penampilan fisikku. Fokuslah pada pesan ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahuku dalam sebuah mimpi, Qasim, dunia ini belum pernah dipenuhi syirik sebanyak sekarang ini. Jadi ketika Allah mengajarkan dan memberitahuku apa itu syirik, ternyata di mana-mana hanya ada syirik. Ketika kita menonton film, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam semesta, Tuhan semua dunia. Jadi, film itu sendiri juga merupakan sebuah dunia. Memang itu hanyalah cerita Fiktif yang diciptakan, tetapi pencipta atau Tuhan dari dunia itu pun hanya bisa Allah, Rabbul Alamin. Jadi sekarang, jika kita lihat film-film India, mereka bahkan memulai dengan menampilkan gambar dewa palsu mereka, dan di dalam film juga mereka menunjukkan bahwa dewa palsu itu membantu sang pahlawan sehingga dia berhasil. Lalu cerita itu kita bagikan lagi ke teman-teman kita. Meskipun kita tidak benar-benar mempercayainya dalam hati, tapi kita tetap menceritakan hal itu, kan? Artinya, sampai batas tertentu kita percaya bahwa cerita film itu benar, naudzubillah, bahwa benar-benar dewa palsu itu membantunya dan dia berhasil. Jadi, secara tidak langsung kita mengakui keberadaan dewa palsu itu. Kita sedang menginformasikan hal itu, makanya kita terus membagikannya. Kalau tidak, kita tidak akan membagikannya sama sekali. Artinya, syirik ini sudah sangat meresap di kalangan kita, umat muslim. Ada seorang saudara sahabat dari Amerika yang pergi umrah, lalu aku berkata padanya, coba Anda perhatikan, apakah hal-hal seperti ini juga ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Lalu dia melihat ada seseorang yang memakai kaos dengan gambar singa besar di bagian belakangnya, dan orang itu sedang duduk di Masjid Nabawi untuk sholat. Ada sebuah hadits yang mengatakan bahwa di tempat yang ada gambar, malaikat rahmat Allah tidak akan datang ke sana. Jadi karena satu orang itu, malaikat rahmat Allah pun tertahan untuk orang-orang lainnya juga. Sekarang, ada sebuah peristiwa, yaitu ketika pulang dari perang dan Nabi Muhammad SAW kembali ke rumahnya, beliau melihat ada tirai di jendela yang bergambar seekor burung. Maka Rasulullah SAW dengan marah menurunkan tirai itu dan melemparkannya, lalu beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha agar jangan pernah lagi membawa benda seperti itu ke dalam rumahnya. Padahal itu hanya sebuah sketsa, namun beliau tetap menurunkannya dengan marah dan membuangnya. Jadi, patung-patung dan hal-hal seperti itu adalah perkara yang jauh lebih besar. Maka kita harus selalu menjaga diri dari syirik dan segala bentuknya dalam keadaan apapun. Kapan waktu yang benar-benar tepat untuk hijrah ke Pakistan? Kak Goning menanyakan hal ini, sebuah pertanyaan yang datang secara langsung darinya, dan pertanyaan kedua adalah, seseorang telah bermimpi tentang dukhan yang ditanyakan oleh Muhammad Naid, yaitu kabut asap atau dukhan. Itu bukan kabut asap. Saya pernah melihat dalam mimpi badai debu yang terjadi di wilayah Palestina karena disebabkan oleh ledakan di dasar sebuah gedung dan menyebar ke seluruh negara Arab. Ada begitu banyak debu sehingga cahaya matahari tidak mencapai bumi. Mimpi itu mungkin bersifat simbolis yang mewakili Perang Dunia Ketiga. Wallahu alam. Waktu yang tepat untuk datang ke Pakistan adalah ketika kalian melihat mimpi-mimpi mulai banyak tersebar di kalangan orang-orang Pakistan. Dan ketika kondisi di Pakistan sudah mulai membaik, artinya ketika kalian melihat mimpi-mimpi semakin banyak tersebar dan orang-orang Pakistan mulai menghilangkan syirik dan bentuk-bentuknya dari negara, maka setelah itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang ke Pakistan insyaallah. Karena kalian bukan orang Pakistan yang akan datang ke Pakistan, maka akan sangat sulit bagi kalian untuk tinggal di sini dalam kondisi seperti saat ini, dan situasi saat ini sedang tidak baik.
Jadi ketika situasinya membaik, kalian bisa datang ke Pakistan, insya Allah. Untuk pertemuan Zoom, kami membicarakan tentang syirik dan bentuk-bentuknya, dan saya menceritakan tentang bagaimana mimpi itu datang dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita. Dan kami berbicara tentang Ghazwatul Hind, kami berbicara tentang situasi terkini, dan saya berbagi mimpi terbaru saya tentang jet tempur hitam. Hasil pertemuan ini telah diterjemahkan oleh saudara Talha. Jadi insya Allah akan dibagikan insya Allah. Baiklah Zishan, pertanyaan pertama Anda, apakah ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum saudara Qasim. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan saya adalah seperti yang Anda lihat, dalam hal ini Kepala Staf Angkatan Darat muncul dalam mimpi Anda bersama Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian setelah itu beliau bertemu dengan Anda dan Anda melakukan banyak diskusi dengan mereka. Pertanyaan saya di sini adalah, apakah mereka pernah memberitahukan kepada Anda strategi tertentu tentang langkah-langkah apa saja yang harus diambil terlebih dahulu dan langkah-langkah apa yang diambil setelahnya dalam rangka melakukan reformasi di Pakistan? Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Ketika Kepala Staf Angkatan Darat mendapatkan kesaksian, maka militer pun menjadi yakin bahwa dalam peristiwa-peristiwa yang akan datang, Pakistan harus memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Dan untuk itu, hal yang paling penting adalah ekonomi Pakistan harus stabil terlebih dahulu. Jika ekonomi tidak berkembang dengan signifikan, hal-hal ini juga tidak akan terjadi. Bahkan dalam salah satu mimpi saya juga melihat Angkatan Darat Pakistan seharusnya menggandakan jumlah personelnya agar dapat menangani peristiwa yang akan datang dengan lebih mudah. Jadi selain tentang syirik, dalam banyak mimpi saya juga mendapatkan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukan. Pertama-tama, seperti yang saya lihat dalam mimpi, bahwa kita harus membuat masyarakat golongan bawah, yaitu golongan miskin, menjadi sejahtera. Ketika kesejahteraan tercapai di tingkat bawah, dampaknya akan dirasakan hingga ke atas. Saya juga telah diperlihatkan dalam mimpi bagaimana kita dapat mengembangkan jalan dan sistem pembuangan limbah yang lebih efisien. Apa yang saya lihat dalam mimpi lama saya, bahwa kita akan membuat sebuah sistem ekonomi yang bahkan negara-negara Eropa dan Amerika pun akan terkejut dengan sistem seperti itu. Mereka bertanya, sistem apa yang mereka buat? Bahkan sistem kesehatan yang saya lihat dalam mimpi, kita memasang menara-menara seperti menara yang Anda lihat, yaitu menara-menara untuk jaringan seluler. Jadi menara-menara itu memindai orang-orang untuk mendeteksi apakah ada penyakit yang sedang berkembang tanpa mereka sadari. Karena seringkali orang tidak tahu sampai gejalanya muncul. Namun menara-menara itu bisa mendeteksi penyakit bahkan sebelum gejalanya muncul, dan mereka langsung memberikan peringatan di tahap awal untuk menangkap penyakit tersebut. Dan selain itu, di sekitar jalan-jalan juga ada mesin-mesin seperti, bisa dikatakan seperti asap, tapi bukan asap yang keluar, melainkan sesuatu yang bisa membunuh virus dan bakteri di sekitarnya. Karena berdasarkan penelitian, sebagian besar virus dan bakteri yang menyebar saat ini biasanya berpindah melalui jalan-jalan dan tempat-tempat seperti itu karena orang-orang lewat di sana. Jadi alat itu digunakan untuk tujuan tersebut. Dengan cara seperti itu mereka masuk ke saluran pembuangan, dan saya telah melihat sendiri bahwa di Pakistan ada begitu banyak kemakmuran sehingga Anda hampir tidak menemukan orang miskin atau seseorang yang benar-benar membutuhkan makanan atau hal-hal seperti itu. Begitu banyak rahmat dan berkah dari Allah yang saya saksikan, tetapi semua ini hanya terjadi ketika kita mulai melindungi diri kita dari syirik dan segala bentuknya. Karena dalam surah Saba, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebuah kaum yang sangat makmur dalam segala hal dan tidak ada keburukan di antara mereka. Semuanya adalah orang-orang saleh dan tidak ada satupun keburukan di antara mereka. Maka Allah telah memberikan mereka 2 kebun yang berbuah lebat, dan mereka menjual hasil kebun itu untuk menjalankan perekonomian mereka, dan seluruh kemakmuran yang mereka miliki berasal dari kebun-kebun tersebut. Namun perlahan-lahan mereka mulai berkata,
bahwa kebun-kebun ini, hasil buah-buahan ini adalah karena usaha dan kerja keras mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat buah-buahan itu menjadi tidak berguna, dan kemudian Allah bertanya kepada kaum itu, sekarang pun kalian bekerja sekeras dulu, tapi mengapa sekarang buah-buahan itu tidak tumbuh seperti dulu, sehingga kalian bisa menjualnya atau memakannya? Maksud dari cerita ini adalah ketika mereka mengalihkan tawakal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulai mengandalkan kekuatan dan usaha mereka sendiri. Ini juga merupakan salah satu bentuk syirik, yaitu bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama kita tidak menjaga diri dari syirik dan berbagai bentuknya, lupakan saja bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita, karena semuanya bergantung pada usaha mereka sendiri. Saya pikir ketika mimpi banyak tersebar, artinya banyak orang sudah mempercayai mimpi seperti berkumpul bersama di sana. Maka saya pikir jika seseorang juga ingin datang, maka kita juga akan mampu untuk membantu mereka. Jadi tanpa dukungan masyarakat lokal, maka akan sangat sulit bagi kalian semua untuk tinggal di Pakistan. Tetapi kondisi saat ini tentang penyebaran mimpi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin banyak. Jadi meskipun orang-orang yang percaya pada mimpi di Pakistan sudah banyak saat ini, tetapi tetap saja saya katakan tunggu sebentar lagi. Jadi semakin banyak orang yang percaya pada mimpi, semakin mudah bagi kalian yang ingin datang lebih awal dan ingin untuk menetap di Pakistan akan semakin mudah karena kalian mendapat lebih banyak dukungan. Tapi untuk saat ini tetap saja saya akan katakan tunggulah waktu yang tepat untuk datang ke Pakistan, insya Allah. Dalam syirik, pembicaraan juga termasuk di dalamnya. Orang-orang mengatakan bahwa mereka memberikan prioritas utama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi perbuatan mereka tidak mencerminkan prioritas utama seperti yang seharusnya menjadi hak Allah. Mengapa demikian? Apa maksudnya? Orang juga melakukan syirik melalui ucapan. Mereka mengatakan bahwa mereka mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketika bertindak mereka tidak mengutamakannya, melainkan lebih mengutamakan diri sendiri. Menurut saya, seperti yang juga dikatakan oleh saudara Irfan, hal ini termasuk dalam kategori ketidaktaatan atau maksiat, bukan syirik. Karena syirik itu adalah sesuatu seperti misalnya gambar-gambar, seperti jika seseorang mengatakan kepada orang lain bahwa dialah satu-satunya harapan, maksudnya dialah harapan terakhir kita, maka hal-hal seperti ini akan masuk dalam kategori syirik. Kita sebaiknya tidak mengatakan hal-hal seperti itu karena kita adalah manusia dan manusia kadang-kadang bisa lalai, tetapi niatnya bukan untuk nauzubillah melakukan syirik. Seperti saya juga, saya ini tipe orang yang malas dan lamban. Jadi sekarang saya juga kadang melakukan hal-hal seperti itu. Misalnya saya juga tertidur sehingga tidak bisa salat tepat waktu setelah azan. Hal-hal seperti ini memang termasuk dalam ketidaktaatan seperti yang dikatakan oleh saudara Irfan, tetapi ini tidak termasuk dalam kategori syirik. Yang termasuk dalam kategori syirik adalah hal-hal seperti kesombongan yang berlebihan dan mengatakan tentang seseorang bahwa dia adalah satu-satunya harapan terakhir. Hal-hal seperti inilah yang termasuk dalam kategori syirik. Misalnya saya pernah bermimpi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada saya bahwa ketika kamu berjalan, jangan berjalan dengan sombong, tetapi berjalanlah dengan rendah hati dan tundukkan kepalamu saat berjalan. Setelah itu saya mulai berjalan dengan penuh kerendahan hati, menundukkan kepala saya saat berjalan. Lalu seseorang bertanya, "Kenapa kamu selalu berjalan dengan menundukkan kepalamu?" Lalu dalam mimpi yang lain, Khatamun Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Qasim, tundukkanlah kepalamu saat berjalan dengan niat bahwa jika aku bukan manusia dan tidak harus melakukan pekerjaan dunia atau beribadah, maka aku akan selalu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berjalanlah dengan menundukkan kepala dengan niat seperti itu." Jadi ini berarti bahwa hal-hal tersebut termasuk dalam kategori maksiat karena manusia diciptakan sangat lemah. Saya sendiri pun bahkan hingga saat ini, sebelumnya saya berpikir pada waktu itu ketika saya masih menunggu janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala
pernah juga terlintas dalam hati saya, apakah janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan benar-benar akan dipenuhi atau tidak. Lalu saya mendapat mimpi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi semua janji-janjinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Qasim, apakah kamu punya keluhan atau keberatan terhadapku? Aku telah memenuhi semua janji-janjiku. Lalu saya berkata, Ya Allah, izinkan aku membunuh satu orang saja. Lalu Allah yang maha mengetahui langsung datang kepadaku dengan cepat. Bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu siapa yang ingin aku bunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu, tapi Allah tetap datang dengan cepat dan berkata, Qasim, ada apa? Siapa yang ingin kamu bunuh? Lalu aku berkata kepada Allah, nah, ya Allah, aku ingin membunuh diriku sendiri karena aku selalu meragukan janji-janjimu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Qasim, aku telah menciptakan manusia sangat lemah, jadi berhentilah memikirkan hal-hal seperti itu. Ayo, aku akan meninggalkanmu di rumah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan manusia sangat lemah. Jadi hal-hal ini bisa termasuk dalam ketidaktaatan atau kemaksiatan, tapi bukan dalam kesyirikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan manusia lemah. Manusia itu benar-benar sangat lemah. Pertanyaannya selanjutnya, apakah Muhammad Qasim mempunyai rencana untuk mengunjungi negara-negara lain? Apakah bisa datang ke Indonesia tahun ini? Dari Goning, saya selalu berharap bisa menjadi seperti kalian. Ini serius, ketika saya melihat kalian, saya berpikir, jika Allah menjadikan saya seperti kalian, dan saya bisa pergi dan bertemu dengan orang-orang di kota yang berbeda, negara yang berbeda, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saya seperti ini. Jadi saya punya rencana untuk mengunjungi kota-kota lain, mengunjungi negara-negara lain, tapi saya orang yang malas dan saya sangat malas. Jadi mari kita lihat, ketika Allah memenuhi keinginan itu, insya Allah saya akan berkunjung ke Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan negara-negara lainnya. Pertanyaan nomor 8. Apakah saudara Qasim pernah melihat mimpi tentang tabut Sakinah? Apa tabut Sakinah? Tabut Sakinah, saya akan menjawab dalam bahasa Inggris. Sebenarnya saya tidak pernah melihat mimpi seperti ini. Apakah tabut Sakinah adalah sebuah kota atau peti besar? Tidak, saya tidak pernah melihat mimpi seperti itu.